dia mau misalnya anggapan gak sholat Jumat, dia tuh paling ya udah diomongin gitu. Wah zaman gue gak sholat Jumat diseret anjing. Masih ini banget ya, masih dijepret, diseret, wah. Kayak lu pernah dipukul pakai Quran nggak? Waduh, enggak lagi. Pakai kursi. Anjing, makin parah. Welcome back. Selamat datang di Ruang Aman Podcast. Tempat cerita tanpa dijudge. Back. Aduh. Gimana nih? Aduh kayaknya pada semangat banget hari ini. Semangat sekali. Saya sudah mengantuk ini. Jadi kalau misalnya semua orang bisa lihat muka saya, ya. Sangat bersemangat sekali. Udah agak berbentuk sih sebenarnya kalau kalian bisa lihat. Capek banget hari ini. Ya. Perasaan. By the way, gue mau nanya dong, kalian tuh anak berapa sih? Gue anak kedua. Gue anak pertama. Gue anak bungsu. Anak bungsu unc. Pas kalian, banget ya. Kalian dari berapa bersaudara by the way? Gue 2. Gue 3. Gue 3. Oke. Itu 3, lo gak 3, 2 buang. Pulang ya aku ya. Gak mau minta nambah lagi ya. 1. Jangan dong. Iya minta lagi deh Ji. Jir. Jadi lu anak kedua Ji. Jir mak gue kasihan cok. Udah tua. Ya, gue juga gak mau punya adik. Udah lu aja yang ngasih. Tapi kenapa lo gak mau nanti. Gimana? Tapi kenapa lo gak mau punya adik? Karena gue gak mau kasih sayang orang tua gue terbagi ke adik lu. Ya karena tapi udah cukup kan aja terbagi ke kakak gue gak mau ada lagi gitu. By the way, kakak gue udah punya anak 3. Buset. Jadi gue udah punya ponakan-ponakan. Nah itu aja udah terbagi-bagi. Sekarang lu pada di rumah gue punya anak lagi tuh gimana ya? Ji, gimana sih rasanya cucu pertama ketemu anak terakhir? Wah, anjir gua. Gimana bentar cucu pertama ketemu anak terakhir kan maksudnya tahta tertinggi itu kan anak terakhir. Ketemu tiba-tiba nih cucu pertama muncul. Oh iya. Kan iya. itu persaingan ketat. Oh iya, itu gimana? Karena guanya udah gede juga gitu ya, maksudnya gue awal-awal memang kayak ma gue lebih ini ke cucu gitu, kayak apa-apa beli baju bener-bener kayak wah langsung banyak gitu. Sementara gue nggak pernah tuh dibeliin baju lagi. Terakhir gak tau gue lupa dibeliin baju tuh kapan gitu. Ya kayak hal kayak gitu, tapi gue masih bisa toleransi karena ya gue udah bukan masanya lagi gitu. Cuman kalau gue pribadi sama si ponakan gue ini yang pertama, wah berantem terus sih. Kenapa? Karena beda berapa tahun berarti? Yang sekarang berapa? Dia 4 tahun sekarang. Ya masih kecil Ji. Masih kecil banget tapi kayak gemes banget sampai asli ya, kayak rasa sayangnya tuh beda gitu. Tapi gue ikut sayang juga ke si ponakan gue ini gitu. Jujur Ji. Jujur banget. Cok bener asli gue malah ngerasa kayak itu anak gue juga gitu loh. Gitu. Karena dia juga lebih dekat ke gue daripada ke emaknya gitu. Tapi lu jadiin babysitter gak sih sama kakak lu? Bukan lagi aja. Makanya itu gue berasa kayak emaknya dia tuh gara-gara kan kakak gue kan kerja. Terus pada saat itu gue masih cewek. Iya cewek. Masih online kan. Nah karena daripada nyewa pengasuh mahal, jadi tuh selama gue online tuh yang ngasuh tuh gue dibayar gitu. Gitu. Ya paling jajan-jajan bakso ya kayak gitu aja. Tapi gue happy karena gue tipe yang suka anak kecil gitu. Kecuali sekarang ini umur ini kan ke masa-masanya muncul sudah mah ke gue pernah ada di titik gak suka anak kecil lagi. Kalau yang balita gitu kayak umur dari 3 ke atas tuh karena menyebalkan. Iya itu di umur segitu udah menyebalkan. Karena menyebalkan. Menyebalkan tuh justru anak-anak SD sih. Enggak balita. Unitai. Kalau Unitai itu apa? Kata Sunda tuh unitai. Jadi masa-masa lagi pika sebelum nak. Jadi aduh anjing nyetrum. Mantangul gimana? Tapi kalau anak kecil yang gue temui di dunia ini, yang gue lihat gitu, yang gue asuh, nggak menyebalkan itu. Tapi kalau yang udah masuk SD, yang udah punya temen, yang udah punya geng, itu ngeyel abis. Gue tuh karena ngelihat dari adik gue yang paling kecil tuh itu sangat-sangat menyebalkan. Terus lu tau gak sih kalau misalnya lagi di kereta atau di angkutan umum terus ada bocah yang nangis-nangis tuh kayak tantrum, bisa diem gak anjing gitu. Iya benar. Ya itu kan umur segitu. Aduh anjing. Dari 3 ya, tapi kalau ke
ponakan-ponakan gue ya yang lucu-lucu ada. Kayaknya. Tapi lu juga waktu kecil pernah tantrum kali? Ya pernah. Makanya gue di satu sisi gue pernah kayak gitu. Di sisi lain gue juga nggak suka kalau ada orang yang kayak gitu. Tapi kalau misalnya kan lu jadi anak pertama ya di rumah, secara nggak langsung lu suka ngerasa kayak aing bos nih di sini, bos. Enggak sih. Gitu. Gue tuh masih kayak adik tuh harus nurut sama kakak gitu nggak? Iya gitu nggak? Nggak sampai harus nurut. Cuman tapi wajib. kayak gue tuh bukan gila hormat ya. Tapi kalau dia nggak sopan juga sebel gak sih? Maksudnya sebagai kakak. Gue tuh pernah ada di posisi kayak adik gue tuh berani. Kenapa? Kenapa? Lu ngomong posisi si Jarvan sekarang tuh kayak posisi di kandungan. nggak apa-apa, gue capek duduk mulu. Terus gue tuh pernah ribut karena adik gue tuh yang kedua ya. Dia waktu itu kayak udah Cewek. SMP. Cowok semua gue. Beda berapa tahun, Jar? Gue lupa. aduh anjing. Terus dia tuh selalu berani ngebercandain gue. Tapi pas ada paman-paman gue, karena paman gue ada yang kayak masih seumuran lah kehitungnya, deket gitu. Seumuran Gua ada, sama lu? Iya, paman gue ada yang seumuran, nggak seumuran juga, maksudnya di atas. Tapi kita tuh ada beberapa generasi gitu, kayak gue. Terus tuh kalau anak dari kakaknya ibu tuh apa ya sebutannya? Ponakan tuh kalau ke bawah. Ibu ya? Kakaknya ibu. Ini. Anaknya uwa tuh apa sebutannya? Ate. Bukan. Anaknya tapi anaknya. Om. Ya om atau iya benar om tante. Tapi maksudnya kita tuh bedanya cuma setahun gitu loh. Jadi kayak masih deket. Iya. Terus kalau itu adiknya ibu gue gitu. Nah kalau tiap gue ngumpul sama mereka, nah si adik gue ini tuh yang kedua, dia tuh apa ya? Kalau bahasa Sundanya ngalonyeng. Ikut ngalonyeng. Apa tuh ngalonyeng tuh? Aduh apa ya ngalonyeng tuh? Indonesianya tuh pokoknya nyebelin lah. Ikut campur gitu. Kalau lagi ngobrol. Enggak, bukan ikut campur, tapi ngalonyeng tuh lebih ke arah gak mau dia minta perhatian. Lebih ke arah pikaro jiten. Pika sebelum nungku ikut nyebelin. Ikut nyebelin gitu. Misalnya kayak bisa di Indonesia kayak semisal nyuruh gua bikin kopi gitu-gitu. Jadi enggak sopan lah. Terus karena emosi waktu itu gue kayak gue tuh sebenarnya nggak ini gue, tapi ada kata-kata karena gue emosi kayak kalau bukan adik udah gue pukul gitulah karena saking emosinya. Tapi waktu itu gue ngomong gitu depan. Selain adik aing, gue aing ditenggel. Nah ya itu persis. Tapi gue ngomong ada ibu gue di sana dan ibu gue tahu posisinya kalau gue yang nggak salah gitu. Terus jadi ya yang diomongin, dan dari situ dia mulai kayak, kan dia masuk pesantren, mulai itu dari situ kayak dia agak berubah, kayak iya aja. Tapi kan tadi lu ngomong ibu. Tapi nggak bosi, gue nggak kayak tiap ini nyuruh gitu. Selama gue bisa sendiri, gue bisa sendiri. Gak pernah gue nyuruh kayak beresin kamar gue dong, nggak gitu. Lu pernah nggak? Bentar sorry. Apa? Tadi kan ibu lu kayak masih ngebela lu ya. Ibu lu tuh atau orang tua lu lah, tipe yang kayak selalu ngebela adik. Kan biasanya adik tuh selalu, kalau gue merasa tuh selalu dibela gitu loh. Nah orang tua lu tuh tipe yang ngebelain adik walaupun adik lu salah dan lu disuruh mengalah, atau kayak ya kalau lu salah, kalau lu bener ya dibener gitu? Orang tua gue objektif. Gimana tuh? Jadi kalau gue salah ya gue disalahin, kalau adik gue salah ya adik gue yang disalahin. Jadi nggak pernah tuh tiba-tiba adik gue yang buat honor gue yang kena gitu. Kayak sehat banget sih keluarganya, sehat. Gue ada masalah di tempat kerja aja, mungkin kakak kali yang salah ya emang benar sih. Oke. Kalau lu tadi mau nanya apa? Lu kan sebagai kakak. Iya. Pernah nggak tiba-tiba datang ke kamar adik lu cuman buat buka pintu terus nggak ditutup lagi? Nyebelin anjir. Itu adalah part of paling menyebalkan dari seorang kakak. Iya benar. Ngerti gak sih? Gue sih. Jangan kan kayak cuma misalnya gini doang, buka pintu terus kayak dek lagi ngapain? Diam misalnya gitu. Oh ya udah. Wah tutup lagi pintu nggak ditutup. Iya kayak nyebelin sih. Kenapa itu tuh? Kenapa? Gue paling kayak kalau misalnya gue buka kamar adek gue lagi main HP atau apa, biasanya gue tendang, habis itu gue keluar udah. Itu lebih nyebelin gak sih? Kenapa sih? Gabut aja, nggak tau, kayak otak gue tuh kayak
Kayak Kenapa harus ditendang aja? Orang lagi diem main apa? Tendang goblok terus. kayak di otak gue tuh kayak ini ditendang asik kali ya gitu. Nggak tahu, random aja, nggak ada konteks apa-apa. Kayak entah ngelempar barang. Kalau nggak biasanya gue buka, misalnya ada bantal gitu. Iya. Gue ambil, gue lempar, terus gue jalan aja kayak tanpa dosa gitu. Gue sering banget kayak gitu. Tapi lu pernah berantem fisik gitu gak sih? Gue Iya, nggak dia kalau cowok berantem kan? fisik. Gue Nah, kalian mungkin kayak Oh kalau gue enggak sih. paling Nggak. omong ya. Berantem adu omong Berantem gitu. omongan juga gak jarang gue. Silent treatment dua-duanya. Karena kalau berantem tuh kayak gue gak pernah berantem yang bener-bener kan kakak lu cowok kali. Iya, kakak jadi gue cuek ya? cowok dan kakak gue cuek. Iya. Iya. Adik gue cewek dan super cerewet, jadi gue yang cuek. Oke. Iya. Tapi ya Lu pernah Lu- berantem? gue nggak pernah Fisik. kalau main fisik. Wah, berarti cuma gua doang nih yang main fisik Ah, sampai sumpah jenggut. Iya, gua jenggut-jenggutan, cakar-cakaran, gigit-gigitan. Anjing, Sumpah itu gua. rabies cuy. Karena kan kita sama-sama cewek dan dua-duanya sama-sama cerewet. Adu omong iya. Terus kayak Perihal baju bukan. enggak, Perihal perihal remote TV. itu pernah sih, tapi enggak sampai berantem gitu. Kayak perihal gini doang, dia tuh kan pengen selalu, kalau di ini mah senioritas gitu loh. Dia tuh selalu pengen dihormati gitu. Tapi Buset. dia gak ngehormatin gue. Kayak lo siapa anjing, kan yang ratu. Itu gue kan gak mau, gak terima. Jengyah kali jengyah. Iya, atau kayak tadi misalnya lu Gimana? nendang gitu, tiba-tiba nendang. Dia tuh pernah gemes gitu kan, kayak ke gua misalnya gemes waktu kecil sih. Gemes terus dia kayak nyium-nyium sampai kayak apa ya, rusuh banget gitu kayak. Gitu. Kayak nggak mau, diam gitu. Terus nggak mau gitu, nah berantem sampai kayak gue ngejenggut dia, terus nanti dia baru kayak nendang gue gitu. Kayak Anjir. gitu Wah gila berantem-berantemannya. sih. Asli, Physical attack. pas SMP tuh. Ininya apa namanya? Puncaknya lah. Gue udah sama-sama kuat kan. Oh, Maksudnya iya. sama-sama berani lah gue ngelawan dia gitu. Sampai kayak Zaman-zaman yang itu ya, yang musikali tadi. pasti Ini mau di spill ya, kalian mau kalau spill dulu. misalnya kalian sama adik atau sama kakak berantem suka ngomong gini, dibere peso ya hiji-hiji, suka gitu gak sih? Enggak sih. Kalau Orang tua gue enggak. Kalau orang, karena gue tuh itu karena sering berantem itu berantemnya loh. tuh ya. Tuh berantem, babe gue udah kayak di tengah rumah lagi nonton TV damai-damainya, tiba-tiba astagfirullahaladzim. Nah kalau udah denger suara kayak gitu tuh gue udah kayak si Tete ya si Jia si Jia aja gitu gitu. Terus peso ya hiji-hiji aja marangkat tuh udah kayak gitu tuh sering banget di rumah tuh. Tapi lu termasuknya dekat berarti sama kakak lu sekarang? Kalau udah kalau sekarang udah kayak orang gak kenal. Karena udah nikah gak sih? Gak mau kenal lagi aja gue. Ya anjing, Anjing. parah. Karena kan udah gak ada di kakak juga kan? Iya udah gak ada di kakak. Kok? Ya iya Ya kan kan udah kata keluarga, nikah. anjing. Oh iya. Goblok lo. Lu juga kalau udah nikah ntar dikeluarin dari Oh kakak. iya. Iyalah. Gue kira bakal masih ada Ya loh gitu enggak kayak lah, gitu. itu diperbarui lagi kakaknya. Diperbarui. Ya. Nah ini ada ternyata minusnya ya. Siapa minus apa? Minus lu. Ya memang tolol aja. Tapi Ya, sebagai nih gue pengen nanya nih. Gue kan pernah nonton film NKCTHI. Ya, Iya, gue gua nonton juga. juga. Itu kan gua nonton. sudut pandang anak pertama, kedua dan gitu. ketiga. Sudut Yes. pandangku tentang Itu benar-benar salah satu film yang ngebuat gue gak berhenti nangis sampai nangisnya tuh bukan Sampai nangis yang sekarang. kayak enggak dong. Nangisnya tuh bukan yang kayak di bioskop doang gitu, udah gitu pas keluar. Yes. Ini tuh di bioskopnya nangis, keluarnya masih kayak sesegukan. Terus pas di motor ada nih lagi diem ya, tiba-tiba gue kayak wah itu langsung pecah lagi. Sumpah. Waktu itu gue sama mantan gue kan nonton kayak tiba-tiba nangis, gue minta tukeran nyetir. Ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. ya Allah. Tadinya gue lagi nyetir tiba-tiba nangis. Keinget lagi kayak itu kan di situ digambarin banget ya anak pertama kayak gimana, anak kedua kayak gimana, anak Yep. ketiga. Lu nih sebagai anak kedua, Heeh. apakah sering merasa terabaikan atau lu tuh merasa tidak dianggap di keluarga atau gak ada nggak pernah feeling kayak gitu? Gue tidak mewakili anak kedua ya. Iya. Tapi yang gue rasain menjadi anak kedua tuh iya sih kayak gitu kadang-kadang. Karena kalau misalnya jadi anak kedua tuh lebih seringnya tuh kayak harus bisa terus kita yang ngalah gitu. Kita harus bisa ngalah sebagai adik dan kita juga harus bisa mengalah sebagai kakak. Iya benar. Di posisi itu tuh kadang kita tuh jadi kayak atuh dengerin gua. Ngerti gak sih kayak gitu? Berarti lu banyak jarang didengerin gitu ya? Ya karena kalau misalnya nih gue berpendapat A,
Tapi entar tuh ibu gue ngomong kayak, ya tapi kan ini adik kamu, bla 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 bla. Kesana, tapi kan ini kakak kamu. Nah, begitu Jangan nangis tuh. dong Mim. Ini kalau nangis epic juga sih, tapi gak apa-apa, lanjutin Nih, aja. ada Kasih ini dong, nggak jadi. Kasih apa? Terus yang ada di NKCTH itu gue ngerasain banget sih sebagai POV anak kedua. Kayak di mana anak kedua tuh bener serba sendiri. Iya. Karena kasih sayang orang tua tuh kayak Panjang masa. pertama mereka sayang banget sama anak pertamanya karena itu anak pertama. Iya. Anak yang ditunggu-tunggu lah gitu ya, loh. anak yang ditunggu-tunggu. Terus mereka dapat anak terakhir yang dimana kasih sayangnya tuh bakal habis di anak terakhir. Iya, benar-benar. Kalau anak kedua tuh ya udah di antara lah gitu. Iya. Itu nggak enak sumpah. Tapi emang kayak menyedihkan banget sih kalau misalkan ngeliat cerita-cerita anak kedua tuh Mim. Apa kayak ya itu pertama harus bisa memposisikan jadi adik, tapi harus bisa memposisikan jadi kakak juga gitu loh. Betul. Kalau gue ya sebagai anak pertama, tidak enaknya tuh ini jadi alat percobaan orang tua. Oh ya kan karena cara asuh baru pertama kali. Iya, cara asuh itu yang paling kerasa banget adalah cara asuh ke gue dan ke adik gue yang terakhir. Wah, bener-bener zaman gue masih ada yang fisik kali ya. Oh masih lah ya? Masih. Zaman gue tuh kayak gue pernah jatuh apa ya, motor tuh kan diparkirin, inilah orang-orang miskin kayaknya relate. Diparkirin di ruang tamu. Relate tuh. Lu underestimate kalau orang yang parkir di ruang tamu adalah orang miskin. Anjir. Kebanyakan gitu kan kalau orang kaya yang punya garasi. Iya gak? Ini stereotip. Enggak sih, enggak gitu sih. Ya lu jangan kayak gitu. Ya enggak apa-apa. Kalau orang gua kan kaya tapi karena dia terlalu sayang harta jadi di ruang tamu. Iya. Dia enggak punya enggak pengen itu pelit jatuhnya, enggak pengen itu punya duit modal buat bikin bagasi ini. ada. Kok bagasi? Garasi. Tapi ya waktu itu di standar motornya itu kan di standar 1 udah dibilangin jangan di situ takut jatuh. Tapi gue sebagai bocah kan ngeyel. Bocah naik motor. Itu gue waktu itu TK apa? TK apa SD gitu. Terus gue naik lah jatuh. Motornya. Iya, ya sama gue aja. Terus dimarahin sama ayah gue. Ada fisiknya tuh apa ya? Namanya tuh dicabok, ditampar, plok gitu banget, atau pelan-pelan. Ada video yang nggak mau lihat tuh. Gue lupa kronologinya kayak gimana, tapi setahu gue entah ditampar, tapi buat bocah itu kencang gitu pada saat itu gue nangis kejer gitu, kayak makanya itu lumayan mempengaruhi saat gue dewasa. Misal gue jatuh dari motor, gue kecelakaan gitu-gitu, gue pas ngabarin tuh kayak tapi motornya nggak apa-apa gitu. Tapi ada satu waktu itu kejadian. Ini gue jatuh yang kelindes, kaki gue kelindes tronton. Ya tronton kan yang mobil gede, box gede itu. Kaki apa sih? Bukan telapak kaki itu. Gitu loh. Telapak kaki gue kelindes sama satu ban terakhir. Satu ban terakhir. Terus gue balik ke rumah nenek dulu, terus gue telepon ibu gue kayak Umi gue manggilnya by the way. Kirain Mimi. Enggak dong, gue kan bukan Pipi. Siapa? Aurel. Nyari lagi. Nah, gue nelfon orang tua gue, terus gue bilang kayak iya jatuh gitu, kaki kelindes, tapi motornya nggak apa-apa. Gue ngabarin motornya, terus orang umi gue bilang kayak bukan motornya sekarang mah, kakak lah kuna naon teh. Di situ gue langsung kayak oh ternyata bisa peduli ya gitu. Oh anjir, deep juga ya maksudnya kayak. Bisa. Tapi di situ gue ngerasain kayak waduh diginiin tuh ternyata enak banget gitu. Maksudnya kayak merasa diperhatiin, dikhawatirin. Dan sampai sekarang ya nyokap gue selalu kayak gitu, pasti kayak tiap gue ada masalah dia pasti ini banget. Kalau bokap sih kayaknya ya udahlah cowok gitu. Karena lu cowok anak pertama pasti kuat. Iya kayak diinin tanggung jawab gitu pasti. Kalau dari bokap ya, cuman kalau dari nyokap kayak dia masih ya gue pasti masih dianggap anak kecil lah. Tapi lu bukan sandwich generation gitu kan? Gue sebenarnya nggak dituntut untuk ini, tapi ya beneran kayak saya kerja mah jajan-jajanan gitu. Tapi kalau untuk sekolah bokap gue pernah bilang kayak selama masih sanggup itu masih jadi beban tanggungan mereka gitu. Dia bilang ke gue kayak gitu, kayak nggak minta buat dibayarin sekolah gitu, tapi
ya meren buat jajan, buat ngurangin aja. Yeah. Nggak harus juga gitu. Oke. Ya aman lah orang tua gue sejauh Tadi ini. kan dari si Mima anak kedua gitu Lemes kan. banget tuh. Abis baterainya. Abis nih baterainya. Abis. Tadi si Mima udah agak enaknya anak kedua. Terus lu anak bungsu, anak pertama dan gue anak bungsu yang katanya tuh Si paling enak. si paling enak kan katanya tuh emang. Ini kalau pada enggak sih. Ya kadang emang ada beberapa case yang gue selalu dibela dan diutamakan gitu. Tapi ada juga yang kayak misalnya tiap ada problem gue tidak dianggap karena masih dipikir tuh gue anak kecil. Suara gue Kayak tuh awan banget ya di Iya. NKCTH. Iya benar, makanya gue juga relate kayak gue gak diperbolehkan untuk berpendapat gitulah gitu. Jadi kayak udah orang tua tahu yang terbaik gitu. Itu pernah kayak gitu. Terus juga selalu dapet bekasan. Gak jelas sih maksudnya kayak pasti kayak masih ada yang teteh gue gitu misalnya tuh. Yeah. Masih dipakai kayak dari HP gitu. Kalau masih kecil mah ya gue masih happy aja ya dikasih HP bekas juga. Tapi kalau udah gede kan gue juga pengen coklat baru gitu kan. Tapi untungnya makin kesini orang tua gue juga ya mikir kali ya maksudnya kayak masa gue dapet yang bekas, jadi ya mulai ya dibeliin yang baru. Terus apa lagi ya mungkin dua itu paling ini banget sih. Dan yang bikin gue kayak si Jarvan tadi maksudnya itu masuknya trauma juga kan. Lo sampai kayak gitu. Nah itu yang omongan gue tuh nggak pernah didengar. Merasa kayak jadi lu nggak pernah dikasih untuk punya jadi pilihan sendiri gitu kali ya. Iya jadi gini gue pernah kayak gue ngomong aku nggak mau di sini gitu. Jadi kayak gue gue nggak bisa ngasih pil juga lagi. Kayak pokoknya gue nggak mau adalah kegiatan non akademis gue. Gue bilang gue gak mau, gue gak kuat karena ada satu dan lain hal. Gue bilang gini, tapi karena kepengen orang tua gue tuh di situ, jadi kayak orang tua gue ngomong kayak, sok atuh ini mah please demi ngelihat ke kita aja, ngelihat ke orang tua please gitu. Jadi jangan hirauin yang bikin kamu sakit hati, tapi lihat orang tua pengen bangga sama kamu dengan cara lewat si kegiatan itu gitu. Nah kayak gitu. Terus gue sampai kayak 1 tahun gue ngebelain, gue nahan gitu. Padahal mental gue juga udah rusak dari situ. Tapi gue juga awal-awal masih mikir oh ya udah kalau misalkan emang ini bisa ngebanggain orang tua gue lanjutin gitu. Tapi kan ternyata enggak. Tapi kan ternyata gue udah bernamai santai aja. Kaca. Tisu. Terus abis itu adanya tisu magic. Si anjing. Terus abis itu ternyata bahas anjing. Ternyata kan 1 tahun gitu gue nggak kuat juga. Terus akhirnya gue nyoba lagi ngomong ke orang tua gue. Wah dengan gue sampai nangis gitu kan, ngomong sampai gemeter lah pokoknya. Baru orang tua gue kayak pertama gue cerita ke mama gue, babe gue nggak denger. Terus habis itu babe gue kayak nyamperin kenapa sok omongin gitu kan. Akhirnya gue ngomong kayak ternyata gue nggak kuat gitu. Kalau misalkan emang gue harus ngebanggain kalian lewat sini, ya gue minta maaf ternyata gue nggak bisa gitu kata gue. Gue juga ngerasa kalau mental gue tuh kena rusak, kata gue tuh gue nggak bisa bertahan di ini gitu di sini. Terus akhirnya mungkin dari cara gue bercerita pada saat itu orang tua gue jadi mulai mau mengerti keputusan gue gitu. Ya di saat itulah akhirnya dia ngebolehin gue untuk keluar dari si kegiatan itu. Dan ya gue happy, bener-bener berubah banget gue juga. Terus mama gue juga kayak maaf ya gitu, kayak ternyata selama ini tuh gue kira gue kira tuh gue gimana mak gue kira tuh napas dengan cara ini tuh bakal bisa yang terbaik lah buat gue gitu. Ternyata lu gak bisa dan malah jadi bikin mental lu gak kuat dan lain sebagainya gitu. Nah itu tuh yang bikin gue sampai sekarang juga kadang masih kalau gue mau ngomong gue pengen ini, gue pokoknya kalau ngambil keputusan gue masih takut juga gitu buat ngomong gitu. Kalau gue sih ngerasa yang gini, dari film NKCTHI itu ya, yang gue bikin nangis banget karena dari ketiga itu ada yang gue rasain semua gitu loh. Kayak pertama beban sebagai anak pertama, jelas maksudnya untuk tanggung jawab, untuk disuruh jaga adik-adik gitu. Terus dia anak kedua yang dia merasa apa-apa sendiri. Kasih sayangnya habis di anak ketiga kan. Dan gue juga terpengaruh gitu.
Terus di anak ketiga yang dimana suaranya tidak didengar. Gue juga sempat ada di posisi tidak dikasih untuk gue milih sesuatu atas jurusan sekolah. Karena orang tua tuh suka kuliah. merasa aku tuh udah lebih tahu dan aku tuh tahu kamu tuh gimana. Iya. Sebagai orang tua. Padahal kan belum tentu ya. Yep. Tapi pada akhirnya dari beberapa karena mereka tahu gue sebatu ini karena gue ngikut ke pesantren, kata mereka oke, gue ke pesantren. Tapi waktu gue milih untuk kayak gue pengen ke SMA deh tadinya, tapi tetap di pesantren dulu gitu. Soalnya kan tes pesantren itu jauh sebelum penerimaan kan. Dan gue udah diterima, jadi gue tenang, gak ngurus sana sini untuk masuk ke SMA gitu. Dan pada akhirnya gue nggak jadi masuk ke pesantren itu, terus nyari yang masih buka adalah SMK swasta gitu. Tadi adanya oke lah gue ambil itu gitu. Setelah dari situ gue ngerasa salah jurusan juga. Nah pas kuliah gue bener-bener gak mau salah jurusan lagi. Gue pengen film dan televisi atau komunikasi semacamnya. Pokoknya yang masih berhubungan sama film. Iya benar, sepengalaman. Terus gue pokoknya pengen banget yang sama film. Oke, gue daftar ke SBM, ke Unpad, ke UPI, banyak. ke UPI gak? Enggak, waktu itu gue ngambilnya Unpad sama ISI Yogyakarta. Yep. Cuman ya karena bodoh aja. Gak lolos gitu. Terus Ketawa aja sih. karena bodoh aja dan lain-lainnya, mungkin belum rezeki juga. Jadi oh ya udahlah. Tapi gue pengen komunikasi tetap gitu. Gue nggak mau dilempar ke yang lain. Tadinya gue disuruh masuk sastra Jepang di Unpad dari Mandiri. Karena kalau Mandiri ilmu komunikasi di Unpad kan lumayan waktu lah. pada saat itu sekitar 60 mah keluar kali. Iya. Ya pasti. Terus kayak gak sanggup nih kalau 60. Terus kayak masuk sastra Jepang aja kayak masih bisa dijangkau. Tapi gue takut duitnya masih bisa nih Mandiri sastra Jepang gitu. Nggak tahu tuh mereka ngomong gitu atas dasar apa, karena gue wibu atau gimana ya. Gue nggak tahu gitu. Oh gue tahu sih. Enggak deh, nanti dijudge. Lanjut. Kenapa? Ya. Gue dari situ gue nggak mau, gue mutusin buat gap year. Tapi ribut di situ. Kayak jangan gitu. Iya, takutnya kalau udah kenal duit susah kuliah. Padahal gue tetap pengen kuliah, gue pengen kerja. Ya udah kerja pun nantinya udah gitu, nextnya gue bakal tetap kuliah gitu, karena gue emang pengen kuliah. Iya paham. Bukan ya intinya gue tetap pengen kuliah gitu. Pada akhirnya masih nggak dibolehin. Terus ya udah gue ngelempar, tapi gue pengen tetap komunikasi dimanapun itu gitu. Ya udah akhirnya muncullah salah satu nama universitas yang ya udah gue masuk situ aja gitu untuk. Dan ternyata. Dan ya seenggaknya gue walaupun misalnya ya ada pusing-pusing, tapi tetap senang akan hal itu kan. Di episode kemarin gue juga udah bahas kan. Iya. Dan ya gue enjoy dengan jurusan tersebut gitu. Yang penting gue pengen masuk ilmu komunikasi. Akhirnya mereka mulai mengerti kalau gue batu. Makanya untuk ke arah karir, ke arah itu gimana lo gitu ya. Ya sekarang tuh urusan gue, dan asal gue mau tanggung jawab atas apa yang gue pilih. Pada akhirnya kayak gitu. Terus gue mau nambahin juga ya, kayak jadi anak, mungkin lo juga relate Mim, anak kedua atau anak bungsu kayak gue tuh jadi harapan orang tua yang gak kejadian di kakak gitu loh. Iya, kayak misalnya, aduh kakak gue pinter lagi ya, kemarin lulus IPK-nya segini, kamu harus bisa lebih dari kakak kamu ya, Cok. Oh ya, lu udah gituin langsung. Iya, maksudnya kamu tuh harus bisa lebih dari kakak kamu. Sedangkan kakak Aing aja lulusan teknik, susah lah. Gila anjir. Tapi kakak pinter banget. Ini bodoh. Tapi bener tahu. Kalian dengerin 5 episode ke belakang tolol semua sebenarnya. Tapi katanya IQ anak pertama tuh lebih bagus dibanding anak-anak ke terakhir. Makin terakhir tuh makin bodoh. Emang iya ya? Enggak juga sih. Gak tahu ya itu mah. Tapi adik gue kayaknya yang paling kecil tuh pinter banget. Kalau yang kedua IQ-nya gede tapi dia males. Tapi pinter kan, tetap pinter kan? Enggak. Dia tuh makanya ada ketakutan kan, dia dasarnya dari pesantren SMP-nya, terus tadinya mau dimasukin ke SMA, tapi dia ada ketakutan untuk gak takut gak bisa ngejar akademisnya, makanya dia ke pesantren lagi lanjut. Makanya dia mau fokus di agama gitu. Nah, gue dicerminkan sekali kan, bagus gitu, adik-adik itu bagus semua. Gue
ya bagus. Gue ngelanjut ya yang tadi. Karena kan kalau kakak lu Mim tadi termasuknya pintar gitu ya, masih bisa. Iya. Tapi jadi standar orang tua lu gitu. Bener. Biar lu bisa kayak gitu. Kalau gue tuh kakak gue kakak gue juga sesuai sama apa yang orang tua gue mau. Tapi ada beberapa hal yang belum kesampaian gitu. Nah akhirnya jadi si orang tua gue tuh berharap kalau gue yang kayak gitu itu jujur jadi tekanan banget sih ke gue. Pressure, iya benar. Jadi sampai ke pernikahan lu udah diomongin belum Ji? Kalau pernikahan sebenarnya udah, cuman kayak gue nggak mau bahas aja gitu. Kayak misalnya ya kan kakak lu udah nikah, kakak gue juga udah nikah kan. Dek nanti mah kamu kalau misalnya udah mau nikah udah gini aja, jangan kayak kakak kamu gini. Tapi gue juga punya dream wedding gue, ngerti gak sih? Betul. Yang gitu-gitu loh. Kayak gitu. Ya nggak kerasa banget ya, maksudnya kayak ini kita celotehan dari anak pertama, anak kedua dan anak ketiga, ternyata emang di film NKCTHI itu relate banget ternyata ya. Iya, itu film yang ya recommended lah di Netflix, bisa Iya, ditonton. benar-benar. Cuma gue ini dari kalau lo kan tadi jadi hasil percobaan kakak gitu, kayak maksudnya kayak kalau yang gagal di kakak harus di ini. Kalau gue kan langsung dari orang tua ya. Iya. Bahan evaluasian tuh ada di kita gitu kan Ji. Kalau gue kan anak pertama, nggak punya benchmark siapa-siapa lagi gitu. Ya. Nyokap gue S1 dan dia mau S2. Kalau kayaknya setelah gue lulus duitnya kan nggak keluar lagi tuh. Pengeluaran berkurang. Kayaknya dia mau S2. Terus gue diinin kayak pokoknya harus lebih dari Umi. Kayak gue ya Allah, gue sekarang tuh bener-bener ada di ini. Kalau soal pernikahan gitu-gitu juga gue sempat ada tekanan kayak gue punya dream wedding yang kayak simple, gak ngeluarin duit banyak, tapi intimate wedding, terus diinvestasiin ke hal-hal lain lah setelah pernikahan. Betul. Tapi waktu itu gue datang ke nikahan salah satu saudara di gedung gitu kan. Aduh, sering terus lagi digituin. Nyokap gue bilang kayak, nah nanti nikah kayak gini. Gue tahu itu nada bercanda, cuma kayak waduh jadi tekanan nih. Maksudnya itu yang jadi tekanan tuh karena mereka punya ekspektasi. Terus gue anak pertama juga. Iya. Jadi ekspektasi mereka akan kayak tinggi sekali. Sedangkan gue belum pernah berani ngobrolin tentang apa yang gue pengen, apalagi tentang pernikahan gitu. Gue masih jauh gitu untuk ke hal sana. Makanya kayak ya itu sebagai anak pertama sebenarnya ada enak dan tidak enaknya juga. Tapi kalau soal barang nih, kalau kalian kan dapat turunan dari kakak. Kita mah barang bekas semua. Kalau gue ya mungkin karena miskin ya. Jadi semua dari bokap. Sama juga ya. Barang-barang, baju, sampai kayak celana gue tuh kadang celana tuh masih sharing. Tapi gue juga sharing tau. Lu sharing gak sih? Gue sharing juga sama adik gue. Apalagi gue sama mama gue sama tete gue, maksudnya gak sebadan banget, cuman kayak cewek tuh kan kayak kadang bisa jadi oversize gitu kalau kegedean, kalau kekecilan juga masih bisa pakai outer luarnya gitu-gitu loh. Tapi kalau dari segi fisik ya, kalian suka dibanding-bandingkan gak sih sama adik atau kakak lo? Enggak ya, paling gue karena gue paling kurus aja. Kayak misal ya di keluarga gitu, kok adiknya lebih tinggi ya, kok adiknya lebih gendut ya, kok adiknya lebih ini ya. Sejauh ini gue jarang sih menerima kayak gitu, omongan-omongan kayak gitu. Secara fisik gitu? Iya, secara fisik atau secara bakat dan lain sebagainya. Gue gak ada ya, jarang gitu. Kalau lu Jar? Kalau fisik enggak, tapi kalau bakat apa ya? Mungkin secara bakat juga nggak terlalu kayak ini, lihat kakak kamu kayak gini, nih lihat adik kamu kayak gini. Gue kayak kalaupun mereka ngomong gitu kayak gue bodo amat. hidup gue anjing. Tapi maksudnya tetap ya mungkin namanya orang tua lah ya, kolot gitu. Jadi gue dengerin apa-apa yang positif aja. Di luar itu gak usah diambil pusing ya. Iya, nggak diambil pusing gitu. Terus orang tua gue juga mungkin belajar dari mereka ngelihat cara asuh ke gue, sehingga kayaknya ini gak works, gak dipakai gitu. Adek gue tuh bener-bener kayak dia mau misalnya anggapan gak sholat Jumat, dia tuh paling ya udah diomongin gitu. Wah, zaman gue gak sholat Jumat diseret anjing. Masih ini banget ya, masih dijepret, diseret, wah. Kayak lu pernah dipukul pakai Quran gak? Waduh, enggak lagi.
pakai kursi. Anjing, makin parah. Iya, karena kakak gue udah nikah, jadi semuanya tuh tugas kakak ada di gue, ngerti nggak? Babeh gue gak ada di rumah. Iya, jadi gue yang diandalkan. Tapi ya itulah anak pertama, kedua dan bungsu ya. Gitu. Tapi ini terakhir deh. Kalau misalnya kalian what if gitu, kalian punya anak, pengen kayak gimana sih sebagai orang tua? Kita masih jauh dari arah pernikahan nih, dari punya anak gitu, masih jauh. Tapi what if gitu, bayangan kalian aja. Ya pastinya mau jadi yang terbaik aja sih, jadi orang tua yang terbaik. Tapi tetap juga ngasih sisi ketegasan. Gue sebenarnya ada ketakutan sedikit tentang punya anak cewek. Ini kayaknya kita boleh di next episode kali ya kalau. Tapi ini seru sih kalau seru kalau misalnya diobrolin lagi. Iya. Seru. Jadi kayak gimana singkatnya aja gitulah. Singkatnya, gue takut akan pergaulan masa depan. Karena pergaulan kita juga zaman sekarang udah kayak gini ya. Iya. Kedepannya mungkin bisa lebih parah lagi, dan gue bingung. Gue masih mikirin gimana cara untuk edukasi, cara. Iya, itu maksud gue. Parenting yang baik. Ya, parenting yang baik. Makanya dari sekarang juga udah mulai nyari-nyari kan ya, parenting yang baik. Kalau misalnya punya gambaran nanti punya anak, ya gue 3 hal yang paling dini adalah tanggung jawab, jujur, dan baik sama orang. 3 itu aja yang inti banget ditanamkan. Kalau lu Mim apa? Kalau gue ya sama lah, kurang lebih kayak gitu ya. Tanggung jawab itu pasti harus, kejujuran, dan bisa bermanfaat sih buat orang lain. Oke. Ini agak lelah ya episode ini. lelah. Ini capek banget, tapi ya udahlah. Gue udah tadi kan udah ngomong. Oh ya. Yuk udah tutup aja yuk. Ya udah ya. Balik ini. Ya kayaknya agak ketrigger juga ya sama tadi cerita-cerita tentang trauma di masa lalu. Kayaknya lucu ya kalau misalnya nanti di sini ditambahin ini audio bel sekolah pulang. Jadi ketika lu udah mencet itu waktunya pulang gitu. Lucu sih kalau kayak gitu. Bisa. Nanti gue tambahin. Ya next episode lah ya. Oke, thank you guys yang udah ngedengerin. Nyebelin anjir. Dengerin terus di next episode kita. Siapa tahu ada cerita-cerita yang lebih menarik dari episode sekarang. Siapa tahu nanti cerita kalian yang akan kita naikin. Betul. Iya, jadi buat yang pengen cerita langsung ajak DM ke Ruang Aman Podcast. Betul. Thank you. Bye.